Mic-nya Ustaz, mangga. Yang biru saja, yang biru. Nah, baik. Silakan Ustaz, kita ada waktu 20 menit untuk Ustaz menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan. Silakan. Enggak. Judulnya teh Ada pesantren Persis sebagai lembaga akreditasi ulama. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat menghadiri undangan dari Bidang Tarbiyah yang lebih khusus temanya itu kaderisasi ulama lewat pesantren-pesantren. Urusan telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Dedeng Rosidin tentang pentingnya pendidikan dan materi pendidikan yang harus diemban oleh pesantren Persatuan Islam. Saya mungkin hanya merupakan dasar atau pengantar saja tentang pentingnya pendidikan pesantren dan peran pesantren dalam mengkader para ulama. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu dua. Kalau kebutuhan malaikat cuma satu, kebutuhan hewan cuma satu, sementara kebutuhan manusia dua. Malaikat hanya diberi akal, tidak diberi syahwat. Manusia hanya diberi syahwat, tidak diberi akal. Sementara hewan hanya diberi syahwat, tidak diberi akal. Sementara manusia ya diberi akal, ya diberi syahwat. Berarti dua kebutuhan manusia, kebutuhan akal dan syahwatnya, dengan kata lain ruhani dan jasmani untuk kesempurnaan hidupnya. Kalau kebutuhan syahwat dipenuhi, kebutuhan rohani tidak, berarti akhlaknya nanti akan rusak. Kalau kebutuhan rohani dipenuhi, kebutuhan syahwat tidak, tentu tidak mungkin bisa bertahan hidup. Maka dua kebutuhan ini adalah kebutuhan pokok manusia yang perlu kita penuhi, kebutuhan rohani dan jasmani. Yang kedua, kondisi manusia. Kondisi manusia yang hendak dibangun itu ialah satu, manusia itu adalah makhluk yang bisa taat, bisa maksiat. Kalau malaikat hanya taat saja, setan maksiat saja, sementara manusia bisa taat, bisa maksiat. Berarti pada diri manusia ada potensi untuk bisa dibina menjadi orang yang taat, bisa dibina menjadi orang yang maksiat. Nah itu diantaranya. Sementara yang kita saksikan sekarang, mungkin pada umumnya manusia sekarang ini adalah lebih kuat maksiatnya daripada taatnya di dunia ini. Itu yang perlu kita menjadikan perhatian. Krisis sekarang yang melanda yang berat adalah krisis akhlak, di mana manusia sudah kurang lagi memperhatikan aturan dan ketentuan agama bagaimana mestinya hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Nah, pada diri manusia ada tiga hal yang perlu dibina. Satu, kolbu, hati. Dua, aklu, akal, daya atau kecerdasan. Tiga, syuur, perasaan. Tiga ini yang perlu kita bina, kolbu, aklu, dan syuur. Bagaimana membina kolbunya, mengembangkan kecerdasannya, dan memperhalus perasaannya. Itu kolbu, aklu, dan syuur. Maka kolbu adalah dibina dengan iman,
aklu kembangkan dengan Islam, syuur dengan ihsan. Berarti iman, Islam, ihsan. Ini tidak bisa dipisahkan dari pendidikan kepesantrenan atau pendidikan di Jamiah Persis untuk menguatkan, yaitu membina kolbu, aklu, dan syuur, meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsannya. Mengapa? Karena dengan iman akan mudah. Perintah apapun yang berat akan mudah dilaksanakan kalau hatinya sudah terbuka. Jangankan yang bisa diterima oleh akal, yang tidak diterima oleh akal pun bisa dilaksanakan. Bahkan katakanlah yang tidak bisa diterima oleh akal dan pasti itu membawa kecelakaan, bisa diterima dengan iman. Seperti ibu Nabi Musa ketika melahirkan Musa. Kemudian di saat itu ada aturan dari Firaun di mana anak laki-laki mesti dibunuh. Ibu Musa bingung gimana ya untuk menyelamatkan anaknya, titipkan di mana, sembunyikan di mana. Ternyata ada wahyu dari Allah, anikdzifi hipit tabut, lemparkan aja ke sungai, buat aja peti kalau mau selamat. Ini tentu tidak akan bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin bayi mau selamat, lemparkan ke sungai, pasti itu kecelakaan yang akan diterima, bukan keselamatan. Tapi ibu Nabi Musa yakin dengan imannya yang kuat terhadap Allah, dia melaksanakan perintahnya dan membuatlah peti, sudah masukkan bayi di peti, lemparkan ke sungai, hanyut saja di sungai. Nah itu tentu bertentangan dengan akal, perasaan, dan hati. Tetapi ini karena kekuatan iman, maka ibu Nabi Musa tetap melaksanakannya. Akhirnya dibuatkan peti, masukkan bayi di peti, lemparkan ke sungai. Ternyata peti itu nyangkut di depan rumah Fir'aun. Istrinya, istri Firaun ke air, kemudian kaget kok ada peti hanyut ya. Peti apa ini? Dibuka, ternyata di dalamnya ada bayi yang mungil. Waduh, kata istri Firaun, ini kasihan sekali bayi mungil sampai dilemparkan ke sungai. Kemudian dibawanya oleh Firaun, bahkan dibawa ke Firaun, Pak, saya dapat bayi dari sungai begini mungil. Ini jangan dibunuh ya. Iya betul, jangan dibunuh. Karena kita tidak punya anak. Jadikanlah anak angkat kita. Nah itu kebijakan Fir'aun. Gimana kan mesti ada aturan mesti dibunuh. Biarlah karena kita yang buat aturannya, buat lagi dispensasi mudah. Akhirnya selamat. Musa dirawat di istana dan tidak jadi dibunuh. Nah itulah aturan dan ketentuan Allah, betul-betul Yahdi subullah salam, membawa jalan keselamatan. Itu diantaranya. Kemudian juga dengan iman maka tidak ada perintah yang berat kecuali akan dapat dilaksanakan. Di zaman para sahabat, umpamanya untuk menghadapi beberapa kali peperangan itu yang berat. Perang Badar harus 313 orang muslim menghadapi 1.000 tentara muslimin. Ternyata bisa dilaksanakan dan dihadapi padahal jauh tidak seimbang. Itu karena kekuatan iman. Kemudian untuk memerintah apa saja, kalau iman kuat insya Allah bisa dilaksanakan. Demikian juga perbuatan apa yang keji yang harus ditinggalkan bisa kalau iman kuat. Buktinya di negara di mana di dunia yang berhasil memberantas minuman keras, narkoba, prostitusi dan yang lain, tidak yang berhasil. Walau di negara Amerika sekalipun yang sudah jauh lebih ilmu pengetahuannya, ternyata mereka tidak bisa meninggalkan minuman keras. Tapi dengan Al-Quran hanya 3 peringatan saja dari Al-Quran akhirnya bisa ditinggalkan. Padahal bangsa Arab waktu itu sudah biasa minuman keras
Jangankan orang kayanya, yang miskinnya pun sudah biasa itu minum minuman keras. Tapi ternyata dengan peringkat dari Al-Quran, dengan ujung ayat, fahal antum muntahun, apakah kamu mau meninggalkan aturan ini, minuman ini? Serempak para sahabat menyatakan, intahaina ya Rabbana, ya Allah akan kami tinggalkan perbuatan ini. Sampai di hari itu di halaman-halaman itu seperti banjir katanya. Karena sisa-sisa yang ada di rumahnya langsung ditumpahkan ke halamannya serempak hari itu. Nah itulah kesadaran atau mudahnya diperintah atau dilarang oleh iman, ternyata bisa perbuatan yang berat pun bisa ditinggalkan. Nah kalau iman kuat, perintah apapun akan mudah dilaksanakan, larangan apapun yang berat yang sudah akan bisa ditinggalkan. Itu dengan kekuatan iman atau akidah. Kemudian juga akal. Akal itu yaitu untuk mengembangkan kecerdasan. Karena manusia itu perlu berpikir, mengembangkan taraf hidupnya, kemudian untuk mencapai kebahagiaan dirinya. Nah, dengan akal bisa terus dikembangkan. Kalau tadi akidah, katakanlah andaikan tidak ditalar, dihafal juga bisa, tapi direnung, dihayati itu kalau akidah. Tapi kalau akal ya harus dikembangkan, seperti bacaan sholat saja harus dihafal. Artinya harus apa, maksudnya apa, dalilnya apa, hadisnya kuat atau tidak. Nah, akal perlu berkembang. Nah, ternyata dengan syariat Islam mampu mengembangkan ini. Coba saja dengan rukun Islam yang 5 atau diantaranya dengan sholat saja. Sholat itu harus menghadap kiblat. Berarti kita harus tahu mana arah kiblat dari Indonesia. Jadi memaksa harus berpikir mana arah kiblat. Nah itu didorong dengan kebutuhan untuk beribadah. Kemudian siapa yang paling pertama membuat jam tangan kalau sekarang? Itu orang Islam, namanya mizwalah, alat pengukur tergelincir matahari. Karena butuh waktu untuk sholat, buatlah mizwalah. Itu orang Islam yang pertama, bukan Nelson, Samson, dan yang lainnya. Nah itulah berkembang akal pikiran dengan Islam. Kemudian ibadah haji harus pakai pesawat dulu, pakai laut. Sekarang pakai pesawat lebih cepat lagi. Harus terus berpikir kendaraan dan sebagainya. Nah itu dengan syariat Islam maka akan bisa terus berkembang untuk mengembangkan pelaksanaan ajaran Islam bagaimana di daerah-daerah ini. Kemudian yang ketiga adalah syu'ur. Syu'ur itu perasaan. Manusia itu dituntut berperasaan halus. Karena di tiap kampung atau kota pun pasti heterogen. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat, ada yang pintar, ada yang bodoh. Maka di situ ada syukur, perasaan. Bagaimana perasaan yang kaya untuk menolong orang, ada kepedulian terhadap orang yang miskin, adalah berperasaan halus. Maksudnya sekarang sudah ada yang jauh tidak seimbang. Sudah banyak atau sudah ada orang yang kekayaannya sampai mencapai 400 triliun. Yang ada yang 100, saya lihat di TV ada yang sudah punya kekayaan 400 triliun. Sementara masih banyak manusia yang untuk mencari sesuap nasi saja susah. Ini sudah ada ketimpangan sosial jauh. Tetapi kalau dengan perintah agama, maka tentu saja walaupun kaya tetap akan terus ada kepedulian dan perhatian terhadap fakir miskin. Itu dengan perasaan halusnya. Contoh, kalau manusia diludahi,
pasti akan sakit hati yang luar biasa diludahi. Kalau tanya akal, mengapa harus sakit hati? Nih, bersihkan saja dengan anduk, apa susahnya? Tidak bisa seperti itu, tetap saja sakit hati. Padahal tidak sampai apa. Nah itulah perasaan. Maka tentu di sini harus menjaga perasaan bagaimana? Perasaan yang miskin. Bahkan Nabi sampai mengatakan, man mata syam'an wa jarhu jayun mata dahulanar. Siapa yang mati dalam keadaan kecukupan, mewah, melimpah, sementara tetangganya sering kelaparan dan ia tahu dan tidak ada kepedulian, maka dia pasti masuk neraka walau yang dimakannya itu adalah barang yang halal. Nah itulah menjaga syukur perasaan. Maka dalam hal ini pendidikan di PESIS, terutama di pesantren-pesantren PESIS, menekankan materi pendidikannya kepada membina kolbu, aklu, dan syuur, yaitu iman, Islam, dan ihsan, akidah, ibadah, dan akhlak. Sementara sekarang masih jauh tidak seimbang. Di antaranya di sekolah umum ada yang 48 jam pelajaran, tetapi hanya 2 jam pelajaran agama. Kira-kira dengan belajar 2 jam bisa meraih ilmu apa? Mestinya seimbang. Mana untuk membina kolbu hati, mana untuk membina akal, kecerdasan, dan syukur. Minimumnya akidah, ibadah, akhlak. Itu mesti ditekankan. Dan itulah memang yang dirasakan sekarang. Kurangnya arah. Nah itu diantaranya. Maka dalam hal ini para ustadz, para ulama yang menurut Al-Ghazali sebagai milhul bilad, garamnya negara. Garam itu murah, garam itu. Tetapi menentukan sekali akan lazatnya makanan tergantung garamnya. Tidak pakai garam pasti tidak akan enak. Maka kalau kota, kampung, negara tanpa ulama, kata bahasa Sunda, teuyahan. Kalau tanpa ulama, sementara sekarang kadang-kadang menjadi ulama itu berat. Dengan kata lain, digaji tidak ulama itu. Sementara dicuriga terus untuk menjadi ulama. Gimana ini pada ingin membangun bangsa dan negara menuju kebahagiaan dirinya, menuju keselamatan dirinya. Sering saya sampaikan, manusia itu butuh keselamatan. Jangankan kita, bangsa copet pun mau selamat. Buktinya kalau mencopet nggak kepergok, bahasanya alhamdulillah. Berarti copet pun butuh selamat, mau selamat. Itu diantaranya. Tikus pun mau selamat. Ada kita lari takut dibunuh. Sayangnya tikus bodoh. Uang 100.000 digigitinya sampai habis dijadikan sarang. Sementara ikan diperangkap diambilnya. Ia akan mencelakakan dirinya. Itulah kalau bodoh. Demikian juga manusia, maka perlu dibina kolbu, aklu, dan syuurnya agar berkeyakinan kuat, punya modal keyakinan yang kuat, memiliki kecerdasan, dan berperasaan halus. Itulah di antara target dari pendidikan kita. Bukan hanya pesantren, tapi juga pada umumnya itulah. Tapi lebih khusus di pesantren. Maka tekanan pelajaran akidahnya, ibadahnya, akhlaknya harus diutamakan untuk pendidikan di pesantren. Maka dan kaget kalau di pesantren-pesantren PESIS selalu menekankan pelajaran agama karena inilah akhirnya akan membawa keselamatan dunia dan akidah, ibadah, dan akhlak. Hanya kecerdasan saja, tidak hanya keterampilan saja, tapi mana ini apakah jadi rahmatan lil alamin atau tidak jadi rahmatan lil alamin. Maka teknologi canggih bisa jadi laknatan lil alamin, bisa jadi rahmatan lil alamin. Teknologi yang tidak didasari iman tidak bisa menjadi laknat, bisa bencana bagi umat, sementara
teknologi dengan dilandasi agama akan dirasakan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, itulah gambaran pendidikan. Kemudian kaderisasi ulama di pesantren, maka dari sejak Hasan terus mengembangkan pesantren, karena dengan modal inilah umat akan dibina, diarahkan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat kurikulum pada umumnya sekarang masih sangat minim sekali. Saya sering sampaikan, Al-Quran itu adalah jadikan kurikulum untuk seumur hidup Al-Quran. Walau orang muslim tidak sekolah, tidak pesantren, Al-Quran harus tamat dan dipahami. Sering saya sampaikan, Quran itu 30 juz, kemudian itu bisa jadi kurikulum untuk seumur hidup kita. Quran yang 30 juz kita programkan dari usia 6 sampai 15 tahun, kita program untuk belajar baca Al-Quran. Panjang pendeknya, tajwidnya, maksudnya cukuplah 9 tahun. Dari usia 15 tahun programkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. 30 juz untuk 30 tahun. Berarti 1 juz 1 tahun. Jadi kalau diawali dari usia 15, nanti usia 45 tahun Quran tamat. Kita pelajari, sekaligus tahu isi dan artinya sebagai bekal hidup kita. Itu programnya 1 juz 1 tahun. Dari usia 45 untuk kaji ulang. Sekarang 2 juz setahun, pas Al-Quran kurikulum untuk seumur hidup kita. 1 juz itu 10 lembar, ada juga yang 9. 10 lembar untuk 12 bulan, berarti programkan saja 10 lembar untuk 10 bulan. 2 bulan untuk libur semester. Semester pertama libur 1 bulan, semester pertama libur 1 bulan, pas Al-Quran 10 lembar untuk 1 tahun. 1 lembar itu berapa baris? 30 baris. 2 halaman itu 30 baris. Berarti hanya butuh 1 baris saja per hari. Nah, kalau umat Islam bisa menyisihkan untuk belajarnya sebaris per hari Al-Quran, arti maksud dan kandungan insya Allah umat Islam akan punya pegangan dan pedoman hidup yang akan membawa kesempurnaan dunia dan akhiratnya. Itulah kurikulum secara umum. Apalagi untuk di pesantren, ada kurikulum khusus yaitu untuk mencerdaskan umat, untuk mensolehkan umat, dan agar berperasaan halus. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar saja. Sebagai pengantar dalam rangka membuat kaderisasi ulama di pesantren, berarti para asatidnya pun terus konsisten memperjuangkan ini agar tetap umat bisa terlindungi, dan kata lain umat bisa meraih kebahagiaan hidupnya dunia dan demikianlah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aceng Zakaria yang sudah menyampaikan pengantar ya. Seharusnya tadi Ustadz Aceng duluan ya. Tapi insya Allah karena memang keynote speaker kita hari ini 2 orang ya, Ustadz Aceng sebagai Ketua Umum PP Persis dan Ustadz Dedeng Rosidin sebagai Ketua Bidang Tarbiyah yang sudah menyampaikan garis-garis besar ya kebijakan pendidikan Persis. Tadi Ustadz Aceng sudah menyampaikan filosofi dasarnya dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Persis. Ustadz Dedeng tadi di awal sudah menjelaskan lengkap sekali tentang bagaimana kebijakan-kebijakan PP Persis mengenai pendidikan di pesantren. Nah, kita setelah ini akan masuk diskusi yang langsung di lapangan bersama para mudir am yang mewakili berbagai pesantren. Saya yakin di Zoom ini sudah hadir banyak mudir am yang lain yang belum sempat kami jadikan sebagai pembicara, tapi insya Allah nanti setelah para pembicara ini menyampaikan pandangan-pandangannya, nanti yang hadir di sini dipersilahkan untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan sebagainya. Yang hadir di studio insya Allah ada Ustadz Jaya Nandang dan Ustadz Nasruddin Syarif.
dipersilahkan kepada Ustadz Aceng dan Ustadz Dedeng untuk Ustadz Zainandang dan Ustadz Nasruddin Sarif dipersilahkan untuk ke studio ini ya. Baik. Di tempat masing-masing ini ada Ustadz Suud Hasanuddin di Bangil sudah siap-siap. Assalamualaikum Ustadz Suud, sudah melambaikan tangan. Ustadz Iqbal Santoso juga kelihatannya sudah di studio studio pesantren Persis Garut, pesantren Persis Tarogong, sudah bersiap-siap itu. Ustadz Asep Abdul Hamid juga kelihatannya sudah siap-siap. Kita akan live ya, Ustadz Suud, Ustadz Iqbal dan Ustadz Ustadz Asep. Insya Allah kesempatan pertama nanti kita akan mendengarkan paparan ya dari Ustadz Zainandang. Kemudian setelah itu kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Iqbal Santoso. Lanjut nanti Ustadz Suud Hasanuddin, Ustadz Asep Abdul Hamid, dan terakhir nanti kita akan dengarkan Ustadz Nasruddin Sarif di akhir sesi ini. Untuk sesi pertama ini Ustadz Zainandang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Nah, insya Allah kita akan mendengarkan penjelasan ya dari Ustadz Zainandang mengenai bagaimana yang terbaca dan terlihat ya oleh Ustadz Zainandang tentang peran pesantren Persis dalam rangka kaderisasi ulama tadi itu. Dipersilakan Ustadz, ada waktu 20 menit untuk menyampaikan paparan maksimal Ustadz, kurang dari itu juga tidak apa-apa. Silakan Ustadz. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, di mana saya berada. Barusan kita mendengarkan arahan dari Ketua Umum dan juga dari Ketua Bidang Tarbiyah mengenai kalau muncul pertanyaan masih layakkah sekarang pesantren-pesantren Persis untuk melahirkan kadar-kadar ulama gitu. Setelah kita mungkin mengalami perjalanan, ada perubahan dan lain sebagainya. Pertama, apabila yang dimaksud ulama dalam arti umum, maka pesantren Persis ini masih bisa melahirkan ulama jika dalam arti umum. Karena ulama dalam arti umum seperti para sahabat, para tabiin dan lain sebagainya. Ada ulama di bidang siasah, karena ini juga diperlukan. Ada ulama di bidang kedokteran, ada ulama di bidang sosial, ada ulama di bidang ekonomi dan seterusnya. Apa yang dimaksud tentu melahirkan ulama itu. Kemudian yang kedua, seperti yang dihasilkan dari muktamar bahwa persatuan Islam harus menghasilkan, melahirkan mujahid dan mujtahid. Dari dua ungkapan ini saya mengistinbat. 282. Dalam arti yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah harus disertai hasil-hasil pikiran dan istinbat mujtahid. Sebab berjuang tanpa ilmu maka tidak akan melahirkan perjuangan yang menghasilkan yang dituju. Perjuangan tanpa arahan mengenai cara-cara bisa jadi ini pun tidak akan sampai pada tujuan. Jika yang dimaksud di sini adalah mujtahid, seperti yang telah kita ketahui, mujtahid adalah orang-orang yang mencurahkan segala kemampuan ilmunya untuk mengistinbat hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah.
Artinya orang-orang yang berusaha untuk bisa memberikan jawaban atas masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah umat. Kan seringkali jika tidak ada jawaban yang bisa jadi pegangan, umat bisa jadi goyah. Contoh saja, muncul pertanyaan bagaimana hukum BPJS. Maka di sini kan dibutuhkan ulama khusus yang bisa mengistinbat, kemudian melahirkan putusan yang bisa jadi pegangan umat. Apalagi zaman sekarang muncul banyak masalah-masalah seperti sekarang banyak kaum istri yang memiliki harta. Kemudian terjadi kasus seorang perempuan mewakafkan hartanya tanpa sepengetahuan suaminya. Bagaimana putusannya ini? Boleh atau tidak? Ini diharapkan sekali. Karena itu, jika makna umum tadi di pesantren Persatuan Islam, insya Allah lahir ulama-ulama dalam bidang-bidang dan keahlian tersendiri. Tetapi jika yang dimaksud adalah ulama-ulama yang punya kemampuan mengistinbat hukum untuk memberikan jawaban atas persoalan yang ada, maka ini perlu ditinjau kembali materi-materi yang diberikannya. Nah, di sini ada ketua bidang tarbiyah, materi apa yang harus diberikan kepada anak-anak sebagai penekanannya, sementara yang lain sebagai pengantar, tetapi yang pokoknya yang mana di sini? Saya kira untuk pesantren ini perlu ada evaluasi lagi. Mudah-mudahan dalam muktamar ini kita menghasilkan juga yang terbaik. Jadi kiranya di pesantren-pesantren sekarang perlu ada semacam apa? Klasifikasi mungkin ya. Jika pesantren ini mau melahirkan ulama mujtahid, maka perangkat bobotnya yang mana yang harus ditekankan. Atau kita mau menciptakan ulama secara umum, baik teknologinya, kesehatannya dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu lagi kita perhatikan adalah Jamiah Persatuan Islam adalah melahirkan ulama-ulama yang memahami kaidah Persatuan Islam. Inilah kiranya menurut pandangan saya, kita tidak menutup hati kita, pikiran dan mata kita, perlunya ada evaluasi kembali, kemudian dibuat klasifikasi. Jika yang kita butuhkan mujtahid, tentu muatan yang harus diberikan kepada anak itu seperti apa. Untuk bagian akhir, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum, Quran menjelaskan bahwa ulama yang sebenarnya adalah yang ada khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya baca dalam kitab Kasbul Qurbah, pemilik ilmu dibagi 3 golongan. Pertama, ada ahlu syubhat, orang-orang yang berilmu tapi tidak lepas dari penyakit keraguan-raguan. Maka biasanya dari sinilah muncul tambahan-tambahan dalam pelaksanaan agama. Karena ragu-ragu, merasa kurang afdal dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemilik ilmu yang termasuk kelompok ahlu syahwat. Ilmu hanya dijadikan alat untuk kepentingan nafsunya. Ini tidak sedikit. Otaknya subur dengan ilmu, tapi jiwa gersang dari iman. Lahir orang-orang pinter, tapi tidak benar ini. Nah inilah lebih khawatir lagi jika justru dalil-dalil agama direkayasa untuk kepentingan itu. Yang ketiga adalah ahlul ilmi huwa ahluh. Pemilik ilmu yang benar-benar ia melaksanakan sebagaimana tujuan ilmu yang diturunkan oleh Allah itu. Jadi menurut pandangan saya, di sini ada ketua bidang tarbiyah, perlu juga ada evaluasi, lalu kita buat klasifikasi semacam keahlian-keahlian tertentu secara umum. Apakah pesantren ini mau melahirkan ahli siasah? Apakah pesantren ini mau melahirkan ulama ahli di bidang ekonomi? Seperti saya sekarang mendorong di STIP, cobalah dibuka jurusan ekonomi syariah.
Karena saya berharap 10 atau 15 tahun ke depan ekonomi dikendalikan oleh anak-anak kita. Yang sementara ini dikendalikan oleh Yahudi, seperti inilah kerasanya. Apakah juga ada ulama di bidang sosial dan lain sebagainya, tetapi semuanya itulah hendaklah diikat dengan ayat Quran, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Mungkin itu jadi sebagai saran, mungkin masukan, perlu evaluasi kembali, kita tinjau kembali, kemudian perlu ada klasifikasi, ada kekhususan mungkin. Nah, itulah, karena tidak mungkin menjadi ulama dalam arti mujtahid yang bisa mengistinbat hukum secara keseluruhan gitu ya. Sementara tiap tahun lahir ulama lulusan muallimin itu sampai ribuan Ustaz ya. Iya. Nah, bagaimana kita mengarahkan semua itu, tetapi adalah dibekali khosyah. Yang kedua, karena ini di pesantren Persis, usulan saya adalah terus disampaikan materi mengenai kejamiahan agar itu akar jamiahnya kuat kemanapun dimanapun dia berada. Dan juga ini mungkin ada sekedar usulan lah. Saya mohon di setiap jenjang pendidikan di Persis, yang mengajar di Persis itu mesti anggota Persis. Itu yang saya usulkan ya. Karena ada juga pesantren yang ngajarnya bukan anggota Persis. Yang saya khawatir nanti pikiran-pikirannya bisa mempengaruhi anak-anak kita ke depan. Ini itu Ustaz ya. Nah, terima kasih Ustadz Zainandang. Waktunya tepat sekali ini. Alhamdulillah tadi Ustadz Zaya sudah menyampaikan ya tentang bahwa perspektif beliau tentang keulamaan ini ke depan, ulama ini kelihatannya harus banyak kemampuan lain ya, selain kemampuan analisis fikhiyah dan diniyah, tapi juga ada kemampuan-kemampuan analisis sosial untuk menjawab ya tantangan-tantangan zaman yang baru. Tentu ini jadi satu pemikiran baru nanti untuk pengembangan kurikulum pesantren dan keulamaan bagi pesantren-pesantren Persis. Alhamdulillah Ustadz Iqbal Santoso apakah sudah bergabung bersama dengan kita? Silakan di unmute Ustadz ininya. Ini suaranya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Iqbal sudah bergabung dengan kita. Ustadz, alhamdulillah Ustadz dari jam 8:30 tadi sudah bergabung ya. Setelah Ustadz Jaya ini, Ustadz Iqbal dipersilakan untuk menyampaikan materi pemaparan maksimal 20 menit Ustadz, dipersilakan. Mangga Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Al-mukarramun, para sepuh, para alim ulama, para mudir, para asatidz sekalian. Alhamdulillah dalam suasana pandemi ini kita masih bisa berdiskusi dalam mengembangkan, membicarakan tentang pesantren. Tentu saja tema yang diberikan pada saya adalah pesantren Persis dan namanya pembinaan kadar ulama. Yang pertama adalah kedudukan pesantren Persis itu sendiri. Jadi pesantren Persis dan kadar ulama, dan pesantren Persis kedudukannya adalah satu, dia adalah merupakan bagian dari Jamiah Persis. Jadi pesantren Persis adalah bagian dari Jamiah pesantren Persis. Karena pesantren Persis bagian dari Jamiah Persis, maka pesantren Persis harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan Jamiah Persis. Yang ketiga, kedudukan pesantren Persis itu adalah juga dia harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sangat berkembang. Selanjutnya, apa saja perkembangan? Nah, sekarang harapan masyarakat itu apa? Harapan masyarakat itu yang normatif. Kalau orang lulus dari pesantren itu memiliki minimal 3. Pertama, ilmu agamanya tinggi seperti kiai ulama. Yang kedua, berilmu pengetahuan setara dengan lulusan SMA kalau dalam pesantren Persis sekarang. Kemudian yang kedua adalah
dia mampu bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, bisa ke perguruan tinggi dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada harapan untuk berketerampilan sama dengan lulusan STM atau SMK. Ini harapan. Tetapi secara garis besar, harapan masyarakat itu adalah bagaimana lulusan pesantren berakhlakul mulia, tafakuh fiddin, menguasai iptek dan berketerampilan. Tetapi semua harapan secara lebih sederhana bisa disederhanakan. Sebetulnya semuanya adalah sama, yaitu ingin anaknya soleh dan lebih baik dari orang tuanya. Saya kira itu harapan masyarakat. Itu ingin anaknya baik. Nah sekarang bagaimana perkembangan masyarakat? Perkembangan pesantren. Pesantren itu berkembang. Yang pertama dulu adalah pesantren salafi atau pesantren tradisional. Pesantren tradisional dengan metodologi ada sorogan, bandongan, pasaran, wetonan, ada khalaqah, kitab kuning, tidak ada mata pelajaran, tidak ada rapot, tidak ada ijazah dulu salafi. Sekarang kemudian ada lahir pesantren modern. Bahasa Inggris dipelopori pesantren Gontor. Indikatornya adalah bagaimana pesantren bisa melahirkan anak yang bahasa Inggrisnya bagus, kemudian bisa melanjutkan perguruan. Kemudian juga sekarang adalah hifdzil Quran, di mana-mana sekarang pesantren ini tidak sah jika tidak ada tahfidz. Nah, perkembangan atau tren pesantren pada saat ini. Selanjutnya tentu saja indikatornya dulu itu kalau pesantren salafi, indikator pesantren lamun lulusan pesantren cirina kalau bisa ngaji kitab. Kalau enggak bisa ngaji kitab itu indikatornya tidak bagus lulusan pesantren. Nah, kalau pesantren modern itu indikatornya apa? Jika bisa punya ijazah, bisa bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa tahfidz sekarang ini target. Maka sekarang ini dulu sebelumnya adalah belum ramai-ramai di beberapa pesantren mendeklarasikan pesantren dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan sekarang pesantren itu indikatornya apabila ada tahfidz. Tentu saja 3 indikasi itu ngaji kitab, tahfidz itu menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris adalah sebuah keniscayaan. Ngaji kitab itu penting karena sumber-sumber agama, sumber-sumber Islam itu ada dalam kitab-kitab. Kalau tidak bisa ngaji kitab, tentu lulusan pesantren ini perlu dibantu. Tentu saja bahasa Arab dan bahasa Inggris juga penting. Kemudian tahfidz ini adalah juga utama. Tidak ada ulama besar itu mesti biasanya ada gelar al-hafidz. Tidak mungkin jadi ulama besar kalau tidak hafal Quran. Saya kira itulah perkembangan tren sekarang pesantren. Kemudian selanjutnya tentu saja apa fungsi dan peran pesantren? Fungsi dan peran pesantren itu sebenarnya ada 3, yaitu dia adalah lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga sosial masyarakat. Pendidikan mengembangkan ilmu, dakwah itu bagaimana kehadiran pesantren itu bisa mengaruhi, bisa menyebarkan ajaran Quran Sunnah di lingkungannya. Kemudian tentu saja tidak hanya pendidikan dan dakwah, juga masalah-masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial masyarakat dari mulai bagaimana cara mengurus jenazah, dari mulai bagaimana pesantren diminta untuk ngurusin waris, pertengkaran dan lain sebagainya. Kalau ada masyarakat yang bertengkar atau ada masalah-masalah politik, juga pesantren seringkali dilibatkan ketika pemilu, misalnya pilkada, biasanya pesantren itu dimintakan. Itulah saya kira ini pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Saya kira masalah pendidikan sudah jelas, masalah dakwah jelas, sosial kemasyarakatan. Nah, sekarang melanjutkan kepada tema yang berikutnya adalah pesantren dan kaderisasi ulama. Sebetulnya tidak semua lulusan pesantren itu jadi ulama, tidak. Saya kira walaupun tidak ada datanya, saya yakin tidak semua pesantren meluluskan ulama. Tetapi hampir semua atau mayoritas ulama itu adalah lulusan pesantren. Nah, kemudian apakah ulama itu begitu lulus jadi ulama? Ulama itu
jika di pesantren itu bisa jadi ulama jika dia tentu saja mencari ilmu, tolak. Tidak hanya mencari ilmu, dia ngajar. Karena begitu lulus mualimin tidak bisa langsung jadi ulama, tapi setelah mengajar, setelah jadi mubalik, dakwah, membina masyarakat, berkaitan dengan masyarakat. Jika 4 kegiatan ini dilakukan di pesantren, yaitu belajar, mencari ilmu, mendalami ilmu, mengajar, dakwah, dan membina masyarakat, insya Allah jika 4 hal ini konsisten dilaksanakan selama di pesantren, insya Allah akan lahirlah ulama. Saya kira itu. Kemudian saya ingin mengatakan, melanjutkan berikutnya adalah tantangan pesantren. Pesantren itu tantangannya adalah perkembangan iptek. Ilmu teknologi itu berkembang pesat. Tidak hanya teknologi informasi, teknologi komunikasi, transportasi, tapi teknologi pendidikan juga terus berkembang. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi, yaitu sedikit ilustrasi begini. Dulu orang lulus sekolah SD atau namanya Ongkoloro itu begitu lulus bisa jadi juru tulis desa. Jeneng jadi juru tulis desa. Orang bisa naik HIS atau AMS itu luar biasa SMA. Atau saya gambarkan, dulu untuk jadi guru itu cukup hanya lulusan SGB saja sudah lulus. Tetapi berkembang masyarakat, SGB saja tidak cukup. Harus jadi guru itu minimal SGA atau SPG. Kemudian masyarakat semakin pintar. Dulu kenapa juru tulis desa bisa jadi lulusan SD bisa jadi juru tulis desa? Karena kebutuhannya hanya kebutuhan baca tulis. Sakota, sakabupaten, satu wilayah yang bisa hanya itu-itunya, ya sudah bisa jadi juru tulis. Sekarang lulusan sarjana saja belum tentu bisa jadi juru tulis desa. Nah kemudian misalnya untuk jadi guru, dulu SGB, SGA, SPG. Sekarang untuk jadi guru meningkat kebutuhannya harus lulusan diploma misalnya. Kalau tidak lulus sekarang untuk jadi guru tidak cukup SPG, minimal harus lulus S1 dan seterusnya. Ada sertifikasi guru dan sebagainya. Inilah menjawab tantangan perkembangan dari masyarakat di dalam pendidikan itu. Nah ini kita harus bisa menjawab. Dulu diajar ngaji, bisa baca Quran, di masyarakat bisa jadi ajengan. Kenapa? Ya bisa ngimam, asal bisa ngimaman sudah luar biasa. Sekarang masyarakatnya semakin pintar. Tidak cukup lulusan mualimin dulu hebat. Bukan karena mualimin sekarang lebih jelek. Karena masyarakat waktu lulus mualimin itu masyarakatnya masih pemahaman agamanya masih kurang. Sehingga lulusan mualimin bisa ngajar, bisa jadi ustadz dan lain sebagainya. Sekarang belum tentu. Nah, kemudian ulama itu harus melanjutkan ke Timur Tengah, harus melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan lain sebagainya. Saya kira itu mengenai perkembangan dari pesantren. Nah, sekarang tantangan pesantren. Kemudian juga persaingan global, juga perubahan dan pertarungan nilai dan sebagainya. Nah, muatan utama kurikulum pesantren itu sebetulnya hanya 6, cukup 6. Yaitu pertama ada Al-Quran, itu beserta beberapa ilmunya tafsir, tajwid, qiraah dan sebagainya, tahsin, Quran yang pertama. Yang kedua adalah hadis dan ulumul hadis. Yang ketiga akidah atau akhlak atau mungkin tasawuf kesananya. Dan bahasa Arab yang keempat. Bahasa Arab itu juga harus bertitik Wah ini suaranya agak menghilang Ustaz. Wah, sinyalnya berarti sedang bermasalah ya.
Ya, mudah-mudahan nih Ustaz Iqbal bisa segera bergabung kembali ini. Kelihatannya live dari Zoom kita. Nah, ini biasalah ini webinar. Alhamdulillah ya deh, mangga Ustaz, dilajang. Ustaz Iqbal kalau sudah ya normal. Saya rasa itu saja yang bisa saya sama. Tetapi jenjang dan model pesantren kaderasi ulama tidak cukup. Sekarang ini karena tadi untuk jadi guru tuh dulu ada SGB, SGA, S1. Nah sekarang juga untuk jadi ulama juga perlu dipikirkan adanya ma'had ahli. Ma'had ahli itu harusnya ada di pesantren. Ma'had ahli itu dalam undang-undang pesantren yang baru sekarang justru punya keleluasan bisa mengembangkan pendidikan setara S1, S2 sampai S3. Nah untuk kaderisasi ulama tidak cukup hanya lulusan mu'alim. Harus ada ma'had ahli, ada lembaga pendidikan lain. Lembaga pendidikan tinggi lain yang melanjutkan pendidikan yang telah berdasar di pesantren sampai mu'alim. Saya rasa itu sajalah. Sementara untuk kaderisasi ulama, selain mu'alimin harus ada pendidikan yang lebih tinggi dari mu'alimin yang sekarang. Sehingga undang-undang pesantren yang memperkenalkan ma'had ahli di pesantren mudah-mudahan bisa dikembangkan di berbagai pesantren untuk mengembangkan dirinya menjadi mengkader para ulama. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.